Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua yang saya hormati Pak Dharma selaku dosen mata kuliah analisis data digital geofisika. Perkenalkan kembali, nama saya Rejat Perkata Dewangsa dari Teknik Geofisika ITS. Pada presentasi atau pembahasan kali ini saya akan berdiskusi atau sekaligus membahas tentang analisis teknik smoothing menggunakan simple moving average untuk memperjelas anomali pada data self potensial atau biasa kita singkat SP method, hasil praktikum saya dan juga data magnetotelurik open source. Kemudian membandingkan dengan teknik filtering low pass dan high pass pada dari codingan yang sudah saya rancang dan saya buat. Mungkin kita bisa next slide dulu. Oke, jadi latar belakangnya begini. Data SP baik data lapangan baik SP maupun MT itu selalu mengandung fluktuasi titik ke titik. Nah, biasanya dari noise instrumen, gangguan kontak elektroda, variasi dangkal maupun scatter pengukuran itu kita bisa bilang noise dari instrumen. Nah, fluktuasi ini itu menyamarkan target sehingga interpretasi kita itu pada zona mineralisasi atau struktur konduktif itu bisa menjadi bias. Nah, karena itu tujuan kita pada diskusi dan video kali ini adalah yang pertama menerapkan simple moving average pada data SP dan juga SP dari data praktikum dan juga data MT dari open source yang sudah saya ambil, supaya nanti kita bisa melihat anomalinya itu dari sebelum di moving average dan sesudah kita moving average. Apakah ketika di moving average anomalinya terlihat semakin jelas atau bagaimana responnya. Yang kedua, membandingkan hasil moving average dengan filtering low pass filter dan juga high pass filter yang sudah kita bahas di pertemuan dan video sebelumnya. Secara kuantitatif nanti LPF dan SPF memakai sinyal noise ratio dan juga roughness. Dan yang ketiga nanti kita menganalisis ke codingan yang udah saya buat dengan memakai dua teknik tersebut. Struktur, nanti kita akan membahas struktur fungsinya, setelah itu bagaimana respon frekuensinya, kelebihan dan keterbatasan dari codingan yang udah saya rancang dan saya buat. Mungkin kita bisa next slide dulu. Oke, ini tadi alurnya. Nanti kita akan membahas latar belakang yang udah saya jelaskan tadi dan tujuannya. Kemudian datanya kita seperti apa, dasar teori dari moving average. Mungkin LPF dan juga HPF mungkin kita skip karena minggu kemarin udah kita bahas. Yang keempat akan membahas metodologi dan codingan yang kita rancang dan kita buat. Kemudian kita membahas hasil atau output dari modeling atau proses codingan yang udah kita buat. Setelah itu kita analisis dan kita simpulkan bersama. Oke, nah, dataset pertama yaitu adalah SP yang saya ambil dari praktikum saya minggu lalu.
ada 8 lintasan dengan total 420 titik ukur, format jarak dalam meter terhadap potensial dalam milivolt. Nah, analisis detail saya fokuskan ke line 5 60 titik dengan spasi 2,5 meter karena lintasan ini yang paling noisy. Roughness-nya 3,15 tersebar dari 8 lintasan sehingga efek smoothing akan paling terlihat jelas, apalagi kalau kita moving average nanti kita akan melihat bagaimana smoothness dalam model. Dataset yang kedua yaitu magnetotelluric real open source stasiun PB23 dari survei Paralana Australia milik yang dilakukan oleh Adelaide University tahun 2011. Nah, yang saya unduh dari tadi itu repositorinya GitHub MTPy. Filenya berformat EDI standar industri seperti biasa dan berisi format MT yaitu tensor impedance yang kemudian saya konversi menjadi resistivity semu dan juga fase untuk 43 frekuensi. Oke. Kita masuk ke dasar teori moving average. Bisa kita lihat ya di sini simple moving average yaitu rata berjalan berbobot seragam 1/n pada jendela sepanjang NTT. Yang bisa kita artikan bahwa secara pemrosesan sinyal moving average ini adalah filter FIR dengan kernel yang seragam dengan window ganjil dan juga padding refleksi. Hasilnya nanti zero phase, posisi anomali tidak bergeser. Konsekuensinya yaitu makin lebar window makin halus, tapi anomalinya akan semakin sempit untuk kita redam, atau anomalinya sempit makin anomalinya itu semakin teredam atau semakin tidak kontras terhadap datanya. Nah, yang penting dipahami adalah untuk cut off MA itu tidak diatur langsung, melainkan implicit. Kira-kira berapa? 0,443 dibagi N dikalikan dx. Untuk MA Windows 5 pada line 5 itu setara LPF low pass filter 0,035 siklus per meter sebanding dengan cut off low pass filter 0,04 yang saya pakai sebagai pembanding. Jadi perbandingannya adil nanti. Oke, selanjutnya dasar teori Butterworth mungkin sedikit aja. Perbandingannya adalah filter Butterworth Order 4 dari codingan saya sebelumnya yang minggu kemarin. Nah, karakter utamanya maximally flat, passband datar tanpa ripple, dan roll off monoton di stop band. Filter diterapkan dengan fill rate maju lalu mundur sehingga zero phase dengan respon efektif H kuadrat. Nah, untuk data SP itu kan sumbu jarak diperlakukan sebagai sinyal spasial. Samplingnya 0,4 siklus per meter, LPF-nya 0,04, jadi dia meloloskan panjang gelombang di atas 25 meter. Atau kita sebut anomali regionalnya lah. High pass filternya ini 0,04 high pass filternya ini cutoff-nya 0,08 meloloskan komponen di bawah 12,5 meter, atau kita anggap noise dan efek dangkal. Nah, untuk MT filter yang diterapkan pada log resistivity semua atau resistivity semu terhadap indeks frekuensi yang seragam per decade. Nah, kita masuk metodologi atau workflow pengolahannya.
Ada 5 tahap. Yang pertama low data Excel dengan pandas dan parsing blok frekuensi impedance dari file EDI. Prapengolahan untuk menentukan DX dan sampling spasial. Lalu inti pengolahan yaitu MA dengan window 3, 5, dan 9 untuk dipertandingkan dengan LPF dan SPF Butterworth. Evaluasi kuantitatif dengan SNR, Rones, dan respon frekuensi. Lalu visualisasi 5 plot cutoff 5 plot output. Satu hal yang mungkin saya jaga nanti, bahwa fungsi butter filter dan compute SNR-nya ini identik persis dengan codingan filter seismik minggu kemarin, supaya perbandingannya apple to apple. Oke. Ini inti kedua codingan. Kita apple to apple. Di kiri fungsi moving average yang saya buat hanya 6 baris nampai murni, window dipaksa ganjil agar simetris, padding refleksi di tepi data supaya panjang output tetap, lalu dikonvolusi dengan kernel seragam 1 per window. Nah, di kanan bisa kita lihat fungsi butter filter dari codingan filter saya, parametrik penuh, cutoff, order, dan tipe filter, low, high, atau band. Low, high, atau bandnya itu bisa diatur. Kemudian Philip membuat hasilnya itu bebas pergeseran fase sekaligus menggandakan order efektif. Nah, perbedaan secara filosofinya itu moving average itu sederhana dengan cut off implisit dari lebar window. Sedangkan Butterworth itu presisi dengan cut off eksplisit, tapi bergantung pada library Skipa atau library yang kita gunakan. Detail codingan lengkapnya nanti akan saya tunjukkan ketika slide-nya selesai. Kita akan bahas satu persatu. Selanjutnya ini kita masuk ke hasil pertama, SP plus moving average. Ini di line 5, 3 Windows MA dibandingkan 3, 5, dan 9 setara 7,5 sampai 22,5 meter. Terlihat semakin lebar window, maka kurva makin halus, tapi Windows 9 mulai meredam amplitude anomali. Nah, moving average mah jadi pilihan saya, atau menurut saya itu pilihan yang optimal karena bisa kita lihat fluktuasi pendeknya hilang, bentuk anomali utamanya tetap utuh. Nah, hasil penting di anomali SP ini anomali SP-nya itu negatif sekitar minus 65 mV. Teridentifikasi bahwa tegas di posisi 28 meter. Nah, indikasi benda terpolarisasi atau zona konduktif, dan karena MA-nya zero phase, posisi puncak anomalinya tidak bergeser. Jadi itu penting untuk penentuan lokasi target. Selanjutnya ada moving average jika kita bandingkan dengan low pass filter dan kita bandingkan juga dengan high pass filter. Nah, sekarang kita masukkan ketiga teknik ini, kita geserkan, kita apple to apple. Panel 1 itu kita bisa lihat moving average 5, panel 2 LPF secara visual keduanya hampir identik, sama-sama menonjolkan anomali regional, tapi secara kuantitatif ada yang beda. Nah, apa yang beda coba? Yang beda adalah SNR LPF 22,0 desibel, lebih tinggi dari MA5 yang desibelnya itu 19,1. Artinya LPF mampu memisahkan noise lebih bersih.
panel terakhir adalah HPF high pass filter, dan ini menunjukkan apa yang dibuang, hanya komponen panjang gelombang di bawah 12,5 meter dengan amplitudo kecil sekitar plus minus 1 milivolt. Catat juga bahwa residual raw dikurangi MA itu kurang lebih padanan kasar dari output high pass filter. Jadi MA dan low pass filter adalah bisa kita bilang satu kumpulan, atau bisa kita bilang satu geng yang sama, tapi HPF adalah komplemennya atau pelengkapnya. Nah, selanjutnya bisa kita next dulu. Nah, teknik yang sama saya uji juga pada data MT yang real. Kurva sounding resistivity semu terhadap periode awalnya bersketcher antar titik itu noise pengukuran MT. Nah, setelah MA35 maupun LPF trennya bersih, sekitar 3 ohm meter pada periode pendek, naik sekitar 60 ohm meter pada periode panjang. Nah, interpretasinya lapisan konduktif dangkal di atas batuan yang lebih interpretasinya bahwa lapisan konduktif dangkal di atas batuan yang lebih resistif. Nah, selanjutnya panel kita bisa lihat di kiri bawah menegaskan konsistensi antara residual moving average dan output high pass filter menangkap scatter yang sama. Kurva fase bisa kita lihat ikut halus tanpa distorsi bentuk. Nah, ini jawaban mengapa SNR low pass filter lebih tinggi. Kita lihat respon frekuensi kedua filter. MA punya respon berbentuk sink, passbandnya melengkung, dan stop band bergelombang dengan side lobes. Lob pertamanya hanya turun sekitar minus 13 desibel, artinya sebagian noise frekuensi tinggi tetap bocor melalui MA. Nah, Butterworth sebaliknya, bahwa passband datar dan redamannya monoton sampai di bawah minus 60 desibel. Pemisahan spektralnya itu jauh lebih bersih. Selain itu, cut off Butterworth-nya eksplisit dan bisa disetel, sedangkan cut off MA implisit dari window. Tapi menurut saya moving average itu punya keunggulan tersendiri. Yang pertama, kompleksitas linear. Yang kedua, tanpa dependensi library. Dan yang ketiga, sangat mudah dijelaskan. Tapi menurut sebagian orang juga, atau menurut kajian paper juga, banyak yang menilai bahwa MA punya kekurangan tersendiri. Nah, kita bisa lihat di tabel di kanan bawah merangkum seluruh perbandingan tekniknya. Nah, selanjutnya kita beralih ke kesimpulan. Kesimpulannya ada 4 poin. Yang pertama, sebentar. Langsung aja kalau mau. Oke, kita ulang. Kesimpulannya ada 4 poin, yaitu yang pertama, MA berhasil mempertegas anomali SP minus 65 mV di 28 meter dan kurva soundingnya bersih tanpa menggeser posisi karena zero phase. Yang kedua, LPF unggul secara spektral ya. SNR 22 berbanding 19,1 desibel berkat passband flat dan stop band tanpa side lobes. Yang ketiga, MA unggul secara praktis, ada 6 baris nampai ringan dan ideal. Cukup sedikit codingan yang kita buat atau processing yang kita buat
kita bisa dengan cepat meng-QC data kita di lapangan. Yang keempat, SPF high pass filter adalah komponen yang berguna untuk mengaudit komponen yang akan kita buang. Rekomendasi dari saya sendiri, sebaiknya kita untuk awal itu gunakan MA untuk pengecekan cepat dan data spasial sederhana. Lalu kita gunakan Butterworth low pass filter atau high pass filter ketika ingin kita membutuhkan untuk memisahkan spektral presisinya, misalnya pemisahan regional residual. Itu kita bisa aplikasikan HPF atau LPF. Nah, kita walkthrough ke codingan. Mungkin saya akan pause dulu sebentar. Oke, yang pertama kita import dulu library-nya. Dan juga pengaturan tempat kita dimana akan menyimpan file dari edit file base directnya, habis itu SP filenya. Jadi pertama, butter filter ini identik dengan codingan filter seismik saya sebelumnya, menghitung frekuensi nyquist, menormalisasi cutoff, dan membangun koefisien Butterworth 4 dengan SciPy, lalu menerapkannya dua arah dengan Wilfrid supaya zero phase. Yang kedua ada compute SNR, ini identik dengan 10 log 10 dari rasio data sinyal terhadap noise. Ketika ini ada fungsi baru, kita bisa lihat moving average yang udah kita bahas dari tadi. Perhatikan tiga trade atau tiga fokusan utamanya. Windows genap dipaksa jadi ganjil supaya nanti kernelnya itu simetris dan tidak bergeser fase. Kita bisa lihat nppath di sini dengan mode reflect menangani tepi data supaya output sama panjang dengan input, dan npconflov itu dengan kernel np1 Windows per Windows itu rata berjalan berbobot seragam. Nah, yang keempat roughness itu RMS turunan kedua dari matriks berapa halus kurvanya. Selanjutnya kita akan buat agar dia bisa mengload data self potential.
Nah, bagian load data, data SP dibaca dari Excel dengan Pandas. Atau kita bisa lihat Pandas sheet Excel, sheet name sama dengan non, sehingga kedelapan lintasan bisa masuk sekaligus. Lalu DX dan sampling spasialnya dihitung dari median selisih jarak. Nah, untuk data MT saya tidak memakai library khusus. File id saya tadi apa ya? Sebentar. Oke, file ID-nya saya parse sendiri dengan regex sederhana. Fungsi read edit block mengambil blok angka setelah teks seperti frekuensi, CXYR, CXYI dari komponen impedansi itu. Resistivity semua dihitung dengan rumus 0,2 per frekuensi dikalikan dengan Z kuadrat, dan fasenya dengan rektangen. Lalu filter bekerja pada log 10 resistivity. Karena frekuensi edit tersusun seragam per decade, itu membuat syarat sampling seragam untuk fill rate terpenuhi. Lalu sebentar kita buat dulu untuk penerapan dan metriknya. Oke. Apakah terlihat jelas? Oke, terlihat jelas. Nah, bagian inti pengolahan ini Nah, bagian inti pengolahan ini ada 3 MA dengan window 359, lalu LPF cutoff 0,04 dan HPF 0,08 siklus per meter pada surf potensial. Nah, residual raw dikurangi hasil halus, lalu diberlakukan sebagai noise, lalu SNR dan roughness dihitung untuk MA maupun LPF sehingga perbandingannya kuantitatif, bukan sekedar kita memvisualisasikan aja. Polanya yang sama diterapkan pada curve sounding MT. Kita lanjutkan dulu.
Ini untuk menerapkan MA dan filter pada data SP-nya. Kita definisikan semua di sini. Lalu kita buat untuk menerapkan MA dan filter pada data MT-nya. Lalu kita plot yang pertama SP MA moving average-nya memperjelas anomali pada data self potensial. Lalu yang plot kedua yaitu perbandingan MA dan LPF low pass filter versus HPF pada data SP. Lalu plot yang ketiga menampilkan data MT sounding curve raw versus moving average, lalu kita bandingkan dengan low pass filter residual HPF. Lalu plot yang keempat ini akan menampilkan analisis frekuensi respon frekuensi moving average versus Butterworth. Lalu yang terakhir kita plot semua lintasan SP yang udah kita proses. Nah, oke. Kita scroll dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin melihat codingannya secara full. Kita review lah. Ini definisi bahwa MA3 itu apa, moving average untuk data apa, moving average-nya Windows-nya berapa, low pass filter cut, high pass filter cut kita definisikan angkanya. Lalu kita terapkan di MA dan filter pada kurva sounding MT. Nah, kesimpulannya adalah yang terakhir, bagian yang menghasilkan analisis paling penting itu respon frekuensi. Untuk MA frax ini dipanggil langsung pada kernel NP1 n per n, karena MA adalah FIR, kernelnya ya koefisien filter itu sendiri. Nah, untuk Butterworth frac-nya dipanggil pada koefisien B dan A, lalu magnitudonya dikuadratkan karena filtrnya menerapkan filternya 2 kali. Dari sinilah kita bisa tarik kesimpulan utama yang muncul. Kurva MA memperlihatkan side slopes di stop band yang hanya turun 13 desibel, sedangkan Butterworth turun monoton. Itulah alasan fisik kenapa SNR dan LPF lebih tinggi dari MA, meskipun keduanya sama-sama menghaluskan kurva yang baik. Karena tadi kita udah bahas hasilnya di PPT, mungkin ini kita run aja apa output yang dihasilkan.
ada error. Sebentar. Oke, saya fix dulu. Nah, ini udah berhasil kita run dan menghasilkan tadi SP8 lintasan praktikum, analisis detail line 5, DX sama dengan 2 meter, MT nya, lalu roundness raw, perbandingan kuantitatif, roundness raw, MA dan LPF, SNR nya juga. Saya agak improvisasi, langsung dia menampilkan kesimpulan di plot di outputnya. Kita akan lihat sebenarnya outputnya sama aja, cuman kita lihat outputnya sama aja seperti di PPT, cuman kita lihat bagaimana output langsung dari Python code-nya running. Oke, ini untuk output A, SP moving average-nya. Semakin besar window, kurva semakin halus. Ini untuk MA versus LPF dan versus high pass filter. Ini kurva soundingnya, raw versus MA versus kita LPF. Nah, ini kita kita bisa lihat dan perhatikan side loop pada MA versus roll off pada monotonic butterworth. Setelah itu ini keseluruhan lintasan SP praktikum saya. Ini line 1, line 2, line 3, line 4, line 5, 6, 7, 8. Kita bisa lihat. Sebagai penutup, mungkin ada informasi yang belum saya sampaikan, jadi bahwa MA5 yang saya terapkan kepada seluruh 8 lintasan SP dan hasilnya konsisten memperhalus semuanya tanpa tanning khusus perlintasan. Jadi hasilnya konsisten, anomali negatif kuat tampak antara line 5, 7, dan 8. Mungkin sekian pada video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi, sore, siang, atau malam.